Udara malam ini sejuk sekali. Serasa ingin menikmati indahnya dunia di masa tua. Apa aku pensiun saja ya jadi penyihir? Lama-lama membosankan juga sih. Sebentar, apa ini? Aura ini ada yang gak beres. Hei, apa kau baik-baik saja? Mau apa kau kesini? Ayolah, tak usah sinis seperti itu denganku. Aku hanya ingin menghiburmu. Aku tidak butuh hiburan. Ya, aku paham. Memang begitulah sakitnya jatuh cinta. Roro Jonggrang, itu nama wanita yang kucintai. Aku rela melakukan apapun demi dia. Tapi kau tahu apa yang terjadi? Bahkan sampai ajal menjemputku, dia sama sekali tak menyukaiku. Aku tetap tegar, meski hati ini sebenarnya ingin menjerit. Aku terus berusaha untuk mendapatkan wanita yang kucintai. Tak peduli seberapa besar tantangan yang menghadangku, aku siap menanggung konsekuensinya, sekalipun harus mati. Cinta, sakitnya sungguh tiada akhir. Hei, lepaskan! Woi, lepaskan dia. Kau berani sakiti dia, kubunuh kau. Oh ya, silahkan. Maju satu langkah lagi akan kupatahkan lehermu. Oscar, Apa itu? Proyek apa, Ton? Gua juga nggak tahu, Bleh. Ini juga informasi dari anak gua. Nah, barangkali lu nganggur, siapa tahu lu mau ikut. Wah, ya boleh lah. Kira-kira kapan gua bisa ikut, Ton? Sebenarnya gua belum tahu informasi lengkapnya, Bleh. Gua cuma dapat kabar sekilas doang. Kalau emang lu mau, ya gua coba tanyain lagi dulu ya sama anak gua gimana informasi lengkapnya. Ya udah, Ton, boleh, Ton. Makasih banyak nih. Kebetulan banget nih gua lagi nganggur. Iya, Bleh, sama-sama. Oh iya, Bleh. Ngomong-ngomong, si Munyeng kemana, Bleh? Nah, itu juga gua nggak tahu tuh. Si Munyeng sama si Uci pergi. Katanya sih mau jalan-jalan tapi nggak tahu kemana. Kayaknya kita udah cukup jauh dari dia. Iya benar. Terus mau kemana tujuan kita? Ya mana gua tahu. Bentar. Kita melarikan diri tapi ke tengah laut. Artinya kita malah jauh dari daratan. Kita harus putar arah. Kalau kita putar arah, gimana kalau kita ketemu sama si Bandung itu? Iya juga sih. Lu masih bawa alat lu kan? Iya masih. Ya udah, coba lu cari lokasi yang tepat buat kita berlayar ke daratan. Oke deh. Cip. Bentar. Hei, lihat.
Oh, shit. Tamatlah riwayat kita. Waduh. Sungguh tragis nasib gua. Oh, maafkan aku, wahai pengikut setiaku. Tak kusangka kalian sampai menangisiku. Sudah, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Kalian sangat luar biasa. Meskipun aku tertangkap, tapi kalian tetap melanjutkan perjalanan demi keinginanku. Tak sia-sia aku memiliki kalian. Sekali lagi, maafkan aku telah membuat kalian khawatir. Aku akan berusaha lebih baik lagi sebagai putra mahkota. Sekarang, ayo, kita lanjutkan perjalanan. Hahaha. Aduh, tapi aku lapar sekali. Lebih baik aku mencari ikan dulu. Nama, Saya Wahono asal, dari Pabean Tirto. skill, Skill apa tuh? skill mula. Masnya lihat sepeda saya nggak? Loh, kok malah tanya sepeda? Ya udah, kalau masnya nggak tahu biar saya cari sendiri. Ini bapak siapa sih nyasar ke sini? Selanjutnya, Prabu, kita menemukan para putri duyung. Oh ya? Lihat. Wah, benar. Tapi siapa pria-pria itu? Wah, kok banyak pria tampan ya di sini? Wait, fokus. Iya. Gimana rencana kita? Berhubung kalau siang hari kemampuan sihirku tidak berfungsi, dan aku juga tak bisa berenang, jadi aku minta tolong tangkapin putri duyung itu untukku ya. Heish, ya. Hei, ku minta kalian ikut denganku secara baik-baik. Atau, loh, kok pada kabur? Hei! Sudah kubilang kan, kita harus membunuhnya. Lihat sekarang, kita terpontang-panting tanpa arah. Aduh, terus gimana nih urusannya kapal gua? Ya nanti pada patungan aja buat gantiin. Itu kapal mahal, Bud. Ya nyicil bisa kali ya. Anjir. Ini semua salah Uci, Kak. Enggak, Ci. Bukan cuma lu yang gak setuju buat bunuh dia. Banyak kok. Kita memang gak ngira kalau ternyata semua bakal jadi begini. Lagi pula emang sejauh itu gak ada alasan pasti kenapa dia harus dibunuh. Hei, gua mendeteksi sebuah pulau di arah sana. Oh ya? Bentar. Jangan-jangan Pulau Tantrika. Gua pernah pergi ke sana. Tepatnya saat kita mendapatkan Lira Mermelon. Kita harus berhati-hati. Bisa saja kan di sana ada suku yang jahat. Memang ada, tapi semua aman kalau ada Budi mah. Lah, apa urusannya? Putri mereka kan suka sama lu, Bud. Masa lupa sih? Jir, lu mau manfaatin gua, Nyeng? Lebih tepatnya, iya. Kemana arahnya? Gue bakal bawa kita ke sana. Ke arah sana, Ndra. Oke, semua pegangan. Mustahil, kalian pasti berbohong. Serius? Kita benar-benar nggak tahu Roro Jonggrang. Halah, ya sudahlah, begini saja. Kau ikut denganku. Kalian berdua pergi. Bawa Roro Jonggrang kepadaku. Kalau tidak, aku akan membunuh teman kalian. Aku tunggu. Lihat, bener. Itu Pulau Tantrika. Jong, alat lu masih aman kan? Masih. Bisa lu tingkatin sinyal supaya gua bisa ngejangkau komunikasi ke bokap gua. Jir, lu mau ngadu ya? Gua mau minta bantuan. Gua nggak percaya sama tempat ini. Emangnya lu pernah ke sini, Yo? Ya pernah. Dan yang jelas, raja di pulau ini nggak suka sama gua. Lah, kenapa? Pernah dihajar sama dia. Ya udah, gua coba deh. Ya udah, Bud. Yuk kita cari bantuan. Strateginya gimana dulu nih, Nyeng? Atur strategi sambil jalan.
Gue ikut yuk, buat jaga-jaga. Nah, masuk tuh. Ayo. Stop, Nying. But, Ada apa, Ndra? gue ngerasa kita sedang diawasi sama seseorang. Waduh, hati-hati, Nyeng. Mereka kan suku pendalaman yang lu maksud, Nying. Bentar. Perasaan dulu nggak begini deh. Angkat tangan. Hei, tunggu. Kita nggak bermaksud jahat. Kalian warga asing. Aku harus membawa kalian menghadap dewa. Dewa? Maksudnya raja kayaknya, Ndra. Peringatan terakhir. Angkat tangan. Kita harus lawan. Hiya! Loh, kok sihir gue hilang? Jadi kau penyihir. Sihirmu tak berguna di sini. Angkat tangan kalian atau kita akan tembak. Itu beneran tembakan bukan sih, Nyeng? Waduh, beneran. Angkat tangan. Oke. Jir, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kok malah jadi gini, Nyeng? Ayo ikut. Oke, berhasil. Dapat sinyal, Jong. Apaan nih? Berisik banget. Malah pada joget-jogetan. Terserah kalian lah, bodo amat. Bersenang-senanglah kalian sebelum jadi tumbal proyek. Loh, anjir, kok ada opa-opa di sini sih? Lu beneran tahu tempat ini nggak sih, Nying? Tahun lalu nggak gini, Ndra. Sumpah dah. Aduh, tambah ribet aja nih. Kalian datang ke sini lagi. Mau apa kalian? Biasa nih, Raja. Tersesat. BTW, putrinya mana ya, Raja? Ini si Budik kangen nih. Bacot lu, Nyeng. Putriku sudah mendapatkan pria yang tepat untuknya. Tak butuh kau lagi. Semua telah berubah. Ini semua berkat sang dewa yang telah memberikan kami kehidupan baru. Ikut aku. Kalian harus menghadap sang dewa untuk mendapatkan hukuman berat. Kita sudah mengamankan mereka semua, Pak. Kecuali satu orang yang berhasil kabur. Namanya Bagas. Baiklah, terima kasih. Bagaimana dengan Profesor Edan, Pak? Biar saya yang urus. Dia bukan Profesor Edan. Hah? Tapi kenapa banyak pengikutnya? Dia hanya orang yang terobsesi ingin menjadi seperti Profesor Edan. Bagas. Orang itu sepertinya berhasil dibodoh-bodohi dengan penyamaran Profesor Gadungan itu. Mungkin itu sebabnya juga misi mereka gagal. Aku harus keluar. Sang dewa hanya menyuruhku membawa kalian ke sini. Kayak apa emangnya, Nying? Bentuk tempat ini dulu. Yang jelas nggak akrab dengan teknologi. Lalu dewa apa yang mereka maksud? Mungkin seseorang yang pernah Rio tinggal di pulau ini. Sebuah kesalahan besar telah meninggalkanku di sini. Lihat, itu dia. Profesor Edan? Sayang sekali di sini tak bisa menggunakan sihir ya. Oh, sepertinya aku telah menciptakan medan yang mampu menetralisir energi magis. Sungguh gila kemampuanmu, Edan. Gimana bisa orang-orang di pulau ini nganggap lu sebagai dewa?
Karena hanya dewa yang mampu mengabulkan semua keinginan pengikutnya. Lu pasti cuci otak mereka. Mencuci otak tidak memberikan feedback. Aku jelas membuat rakyatku hidup makmur. Aku memperkenalkan teknologi kepada mereka. Membuat banyak orang menjadi tampan seperti pria-pria Korea dengan metode operasi plastikku. Dan aku membantu mereka mengolah sumber daya alam sehingga mampu membangun peradaban modern yang bahkan jauh lebih maju daripada cerita warga. Gimana bisa lu ngilangin kemampuan sihir? Oh, kau ingin belajar dariku? Aku membuat banyak menara yang terhubung satu dengan yang lainnya. Saat para penyihir masuk ke dalam jangkauan, maka energi magisnya hilang seketika. Aku bisa mengajarkanmu cara membuat alatnya. Jadi bagaimana? Apa kau tertarik untuk bergabung denganku? Gini aja deh, mending lu bawa kita ke penjara. Jadi nggak usah kebanyakan ngomong. Oke, kalau itu mau kalian. Bud, kita nggak negosiasi dulu apa? Kelamaan lah, Ndra. Lama banget sih si Munying. Tanpa sihir, kok gue ngerasa cupu banget dah. Kita pakai plan B, Ndra. Plan B? Apaan tuh? Lu nggak ngasih tahu gue plan B-nya nih? Plan B-nya siap-siap lari, Ndra. Oh, gue paham kalau gitu. Oke. Ayo kita lari. Belum, Jir. Oh, nanti ya. Ya udah deh, santai dulu. Sekarang, Ndra. Ayo, Ndra, kabur. Ya. Suwe! Apa langkah selanjutnya, Nying? Sinyal yang dibuat Profesor Edan kayaknya cuma berfungsi di dalam hutan ini, Ndra. Buktinya lu masih bisa pakai sihir di samping laut, kan? Oh, iya juga sih. Yaudah, ayo cepet. Ternyata benar-benar ada kehidupan ya di sini. Parah, kemana sih mereka? Sampai sekarang belum pulang-pulang. Aduh, mana yang kerja pada mulai ngelunjak, minta kaspon mulu tiap hari. Seumur hidup baru kali ini kerja enak banget begini. Cuma tidur-tiduran dibayar. Nih proyek niat nggak sih sebenarnya? Udah, nggak usah dipikirin, Lek. Yang penting absen masuk kita. Tapi ini namanya kita makan gaji buta, Jo. Ya, tapi kan bukan salah kita, Pak. Mandornya aja tuh yang nggak nyuruh apa-apa. Emang kurang ajar tuh mandor, bikin gua emosi aja. Gua nggak terima nih. Paling enak gua samperin aja tuh mandor. Woi, Ndor. Apalagi? Lu niat bikin proyek apa enggak sih? Ini gua disuruh ngapain? Masa dari kemarin cuma mondar-mandir, nggak jelas. Kerja apaan begini? Udah nggak usah berisik deh. Yang penting dibayarkan. Ya nggak bisa begitu. Melanggar aturan kerja. Melanggar aturan kerja tuh. Nggak baik itu namanya, Ndor. Gua yang punya proyek. Suka-suka gua lah. Lah kok lu malah nyolot gitu? Lu nantangin gua, lu ribut lu. Enggak. Itu gua nggak terima nih. Paling enak lu tampanin nih pukulan petir. Waduh. Paling enak lu tampanin nih pukulan petir penyambar nyawa. Wait. Ini? Aku kenal tumbuhan ini. Ini adalah tumbuhan langka. Wah, aku bisa manfaatkan tumbuhan ini untuk membuat sihir. Gua udah panggil bantuan. Wah, mantap. Tapi kayaknya nggak bisa cepet datang karena lokasi kita nggak dekat. Oke, Ndra, udah bisa kan? Kayaknya udah, Nying.
Kamunya yang kenapa? Pulau ini udah nggak kayak dulu lagi. Profesor Edan mengambil alih kepemimpinan di sini. Anjir, kok bisa? Nanti deh jelasinnya. Sekarang kita harus pakai plan C. Apalagi nih plan C? Ya kabur dari sini, Indra. Rio udah panggil bantuan. Tapi kita pasti diburu. Kita harus secepatnya keluar dari sini. Gua pernah kabur dari sini. Gua tahu di mana mereka parkirin kapalnya. Maksud lu mau bajak kapal mereka? Apa boleh buat? Si Monyeng kadang kayak rampok juga dia. Jer, udah ayo cepetan dah. Daripada kita ditangkap lagi. Ayo deh, semua ikut. Dewa, sampai kapan aku harus menunggu untuk mendapatkan sesuatu yang kau janjikan? Sesuatu yang mana? Mintamu itu banyak sekali. Itu Dewa, yang dapat istri lagi. Hehehe. Di sini juga ada wanita. Kenapa kau tak nikahi saja salah satunya? Aku mau wanita yang dikirim oleh Dewa. Wanita yang bukan bangsa pribumi, tapi keturunan Dewi Langit. Hahaha. Baiklah, tapi aku butuh penawaran yang lebih menarik lagi. Jika kau bisa memberikan seorang Dewi untuk jadi istriku, maka aku berikan kau wewenang penuh untuk memerintah kerajaan ini tanpa persetujuanku lagi. Bahkan seorang raja pun buta karena seorang wanita. Bukan cuma itu, seorang Kyrios bahkan mau mengorbankan 1000 nyawa demi satu wanita. Ini fakta kalau wanita tuh cuma bisa bikin masalah. Enggak. Itu cuma kebetulan aja. Oh, mau bukti lagi? Oke. Apa maksudmu? Prabu, dari kapan di situ? Aku tahu kau cemas dengan tujuanku. Memang benar, aku rela mengorbankan banyak nyawa demi satu wanita. Jadi, akan kujelaskan kepadamu apa itu arti seorang wanita. Apaan sih Pak? Tahu-tahu prat. Emosi gua nih Jo. Mendingan kita kasbon aja yuk Jo. Kasbon mulu. Emang lu nggak butuh duit apa Jo? Ya butuh sih. Udah ayo nggak pakai lamaan. Kasbonnya biar kayak Tasina aja kasbon. Tuang utang doang. Kasbon. Udah banyak juga utangnya. Bentar Pak, Harjo ajak yang lain dulu. Lu malah ngarahin Tasidin lu. Woi, kasbon yuk. Masa mau kasbon lagi sih? Udah jadi gini. Kasbonnya kita, ayo, lu kasbonin kita atau gua acak-acak nih kerjaannya. Maksudnya apa nih? Itu udah benang yang ditarik-tarikin, ntar gua acak-acak nih, biar hancur semua proyek lu. Jangan dong. Ya udah cepetan kasbon. Iya. Dibaikin lu makin ngelunjak sama gua. Loh, pada kemana ya? Lihat, itu dia kapalnya. Ayo kita segera naik. Raja, ada kabar buruk. Kabar apa? Tadi saya sudah bilang Raja, kabar buruk. Iya, kabar apa? Kabar buruk itu, kabar yang tidak bagus. Iya, aku tahu. Kabar apa? Tentang apa? Oh iya, itu Raja, para tawanan kita melarikan diri. Hah? Gawat. Cepat menuju kapal. Mereka pasti berusaha mencuri kapal lagi. Baik Raja. Waduh, beneran. Mereka mencuri kapal kita. Ayo, kita kejar. Angkat tangan. Aduh, kalau tahu gini, nggak mungkin deh gua mau ikut campur. Capek. Hei, apa yang terjadi? Wah, Prabu. Aduh, pegel banget badan gua. Tidur ah. Dok. Dok, ini ada cewek nih nyariin kamu dari tadi. Loh, Mary?